Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya dengan Eka Linggar Prasetya, biasa disapa Eka, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Di kesempatan yang baik sekali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan perihal potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara yang biasa disingkat Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas segala anugerahnya, sehingga saya dapat membawakan presentasi tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Saya berusaha untuk dapat menyelesaikan presentasi ini dengan singkat, padat, dan jelas. Tentunya dari saya pribadi meminta untuk segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun, sehingga di kemudian hari bisa mempresentasikan lebih baik dan tentunya dengan bobot yang lebih efektif. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ASEAN yang bersepakat untuk pengintegrasian kerjasama ekonomi ASEAN dalam sebuah pasar tunggal, dalam kenyataannya mempunyai atau memiliki perbedaan yang tajam dalam latar budaya politik maupun kebudayaan lainnya. Salah satu solusi untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka diperlukan penetapan bahasa resmi ASEAN. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahasa Indonesia terus berkembang, berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di kawasan atau wilayah ASEAN. Bahasa Indonesia memiliki berbagai kelebihan, antara lain: 1. Bahasa Indonesia memiliki struktur yang sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Kemudian bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN. Ketiga, bahasa Indonesia memiliki penyebaran geografis yang cukup luas. Dan di sini saya menyampaikan bahwa fakta lain yang menjadi faktor pendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN adalah: 1. Dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. Kemudian bahasa Indonesia dipelajari kurang lebih dari 45 negara di dunia. Wikipedia Bahasa Indonesia menempati peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia. Saya akan menjelaskan melalui slide berikut ini tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Sebelumnya, menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri Yaakob, pada lawatannya ke Indonesia terkait memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara serta sebagai bahasa resmi ASEAN, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan amanat undang-undang untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, menyatakan bahwa hal tersebut perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, "Saya sebagai Mendikbudristek tentu menolak usulan tersebut. Namun, karena adanya keinginan negara sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan itu perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran regional. Saya menghimbau seluruh masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah untuk terus berdayakan dan bela bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia menurutnya lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Mendikbudristek kemudian menjelaskan bahwa di tingkat internasional,
Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembang ataupun Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Selain itu, bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia dari aspek historis, hukum, dan linguistik, serta bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional, sudah selayaknya bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan dan jika memungkinkan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan resmi ASEAN. Dalam perjalanannya, peran bahasa Indonesia diperkuat dengan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum. Pasca kemerdekaan Indonesia disebutkan dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Status dan fungsi bahasa Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan yang kemudian diperjelas dengan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. Dalam usianya yang genap 108 tahun, bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di kawasan ASEAN. Bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa utama ASEAN karena memiliki beberapa faktor sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia memiliki struktur yang sederhana. Oleh karenanya, bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari. Di samping itu, bahasa Indonesia juga memiliki daya serap kosakata yang kuat. Kedua, bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, yaitu 200 juta jiwa lebih. Dan pada masa depan diperkirakan akan semakin bertambah. Jumlah penuturnya tersebar di dalam negeri dan di luar negeri. Penutur di luar negeri seperti tenaga kerja Indonesia, pelajar Indonesia, dan wisatawan Indonesia dapat menjadi duta dalam mengenalkan bahasa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain. Berikutnya, ketiga, bahasa Indonesia memiliki penyebaran geografis yang luas. Sebagaimana diketahui bersama, bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia telah dituturkan di hampir seluruh kawasan ASEAN. Bahkan, bahasa Melayu tercatat menjadi bahasa nasional di 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Sementara itu, di beberapa negara lain seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Filipina, bahasa Melayu menjadi bahasa kedua dan ketiga. Karena struktur bahasa Melayu mirip dengan bahasa Indonesia, besar kemungkinan bahasa Indonesia dapat diterima di negara-negara tersebut. Keempat, sektor ekonomi makro di Indonesia yang berkembang pesat menjanjikan lahan investasi bagi investor asing. Itulah pintu gerbang untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Kelima, produk sosial dan budaya Indonesia yang tersebar di negara-negara ASEAN
dapat menjadi media mengenalkan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di Malaysia, film ataupun program televisi dan musik dari Indonesia banyak digemari dan itu membuka peluang bagi persebaran bahasa Indonesia. Dan di sini penutur ingin mengungkapkan satu kesimpulan sebagai penutup, di mana bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN dengan berbagai kelebihannya, di antara lain, satu, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Kedua, bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN. Ketiga, bahasa Indonesia memiliki penyebaran geografis yang luas. Namun sayangnya di negerinya sendiri atau kita sendiri justru bahasa Indonesia disepelekan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa mancanegara lainnya dibanding menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan di sini juga mungkin saran yang dapat disampaikan adalah pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program dan langkah konkret guna menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negaranya sendiri, serta menumbuhkan kesadaran berbahasa masyarakat Indonesia dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pelatihan berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa dapat senantiasa menjaga dan melestarikan budaya-budaya Indonesia secara berkesinambungan. Saya pun berharap untuk kedepannya, mari kita sama-sama untuk terus dan selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saran dan kritik tentunya sangat kami tunggu untuk presentasi di kemudian ataupun di hari berikutnya. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.